Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami percaya itu semua karena kasih kemurahan-Mu Yesus. Kami mengucap syukur buat penyerta-Mu yang sungguh luar biasa dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau yang berperan penuh atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus berikan hidup kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sepakat kami mau mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya kami lahir di bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mempunyai tujuan atas setiap kami Tuhan. Untuk memenangkan bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Bapak Presiden, para menteri, staf dan jajarannya Tuhan. Bahkan RT RW sekalipun semuanya Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan meresmikan pemimpin kami yang baru Tuhan. Kami yakin dan percaya pemimpin kami selaras dengan Engkau. Setiap keputusan-keputusan yang ada, setiap apapun yang mereka ambil Tuhan, kami yakin dan percaya mendatangkan kebaikan buat setiap kami Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat tanah, air, udara yang ada di bangsa kami. Biar kami yakin dan percaya semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami lepaskan berkat buat bangsa kami Tuhan. Dan kami mau imani dengan keras, kami mau katakan kami tengking segala roh-roh yang mengikat bangsa kami Tuhan. Roh-roh kekerasan, roh-roh apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau yang lepaskan dan Engkau yang pulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami Bapak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Gembala rayon kami Bapak Yongki dan wakil-wakilnya Tuhan. Terus gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Terus Engkau yang tutup bungkus setiap gembala-gembala-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya terus Engkau turunkan otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Dalam gembala-Mu ini memimpin setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kemanapun gembala-Mu ini melangkah Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini Tuhan. Yang beribadah pada hari ini onsite maupun yang beribadah secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau yang curahkan berkat buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya jemaat-jemaat Lebak Wangi semuanya aman dalam lindungan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami memberikan penyembahan pujian kami yang terbaik. Biar semuanya hanya untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka cita, yang siap melompat bagi nama Tuhan, mari katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Allah kita, sorakan haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan yang paling terbaik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana, katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan, sorakan haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Mari angkat tanganmu, katakan Allah bangkit, bersorak, sorakan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, katakan yes. Mari kita kalahkan musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari sorakan. Mari sama-sama katakan, nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Mari katakan Allah bangkit, Allah bangkit, amin. Bersorak, mari sorakan kencang. Allah bangkit, bernyanyi. Mari sama-sama kita kalahkan musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh. Mari lebih keras lagi. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Jemaat Tuhan katakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Allah bangkit, bersorak. Dengan keras katakan Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Seri dulu lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Allah bangkit, bersorak. Lebih keras lagi. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sorakan haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama menyaksikan pengumuman sepekan.
Shalom saudara, berikut pengumuman sepekan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ibadah Raya Minggu GBI Lebakwangi diadakan 4 kali ibadah, yaitu ibadah umum pertama pukul 7 pagi disertai ibadah sekolah minggu dan disertai live streaming di channel YouTube dan Facebook GBI Lebakwangi Parung. Ibadah umum kedua pukul 9 pagi disertai ibadah sekolah minggu. Ibadah umum ketiga pukul 11 siang. Dan ibadah umum keempat pukul 5 sore di area Kampung Cina. Ibadah Lebakwangi Teens diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di ruang doa atau di ruang sekolah minggu. Mengundang seluruh anak tunas remaja untuk bergabung. Ibadah Lebakwangi Youth diadakan pada Sabtu Minggu ketiga di setiap bulannya. Ibadah Kul Wanita Gabungan diadakan pada Kamis Minggu kedua di setiap bulannya. Mari saudara, kita siapkan taburan yang terbaik, yaitu persembahan umum, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman. Mari kita bersatu hati berdoa bersama. Mari kita angkat amplop kita. Saya akan berdoa dan saudara dapat mengikuti doa saya. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu. Dan apa yang telah kami tabur, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan berkat yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, ucapan syukur via bank dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Lebakwangi Parung dengan nomor rekening 31901444401. Pesan Gembala Jemaat, seluruh pengerja dan pendoa syafaat wajib bergabung di KUL dan juga melayani di KUL. Untuk jemaat juga dianjurkan bergabung di KUL sebagai sarana penggembalaan. Pertemuan Gembala-Gembala KUL diadakan setiap hari Minggu kedua di setiap bulannya. Sesudah ibadah ketiga bertempat di GBI Lebakwangi Parung. Seluruh Gembala-Gembala KUL dan peserta training pemimpin KUL Angkatan 1 wajib hadir. Akan diadakan ibadah wanita gabungan atau CWG dengan tema Lomba Tumpeng. Diadakan pada hari Rabu tanggal 24 April jam 3 sore. Beserta ibadah anak bertempat di GBI Lebakwangi Parung. Shalom Youth and Teens. Di bulan ini kita akan memperingati Hari Kartini pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pada pukul 5:30 sore. Untuk youth and teens yang datang, bisa memakai baju adat daerah kalian atau memakai dress code dengan nuansa batik. Dan akan ada reward untuk youth and teens yang memakai kostum terbaik. Serta akan ada keseruan lainnya. Pastikan kalian untuk datang dan ajak teman-teman kalian juga ya. See you! Shalom saudara semua. Kita percaya bahwa setiap momen kesaksian dan setiap tindakan pelayanan adalah bukti dari kesetiaan Allah dan kekuatan komunitas. Itulah mengapa kami mengundang Anda untuk bergabung dengan tim dokumenter gereja kami. Baik Anda memiliki semangat dalam bercerita, fotografi, sinematografi, pengeditan, atau hanya ingin memberikan waktu dan bakat Anda, ada tempat untuk Anda di sini. Jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi tim media yang bertugas atau di meja depan gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan lupa berkatakan Mazmur 91, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kan hari ini tanggal 21 April, yaitu kita sama-sama tahu bahwa pas di hari ini kita memperingati Hari Kartini. Jadi saya minta tepuk tangan yang paling terbaik. Kita mau sambut wanita-wanita yang luar biasa akan mempersembahkan sebuah pujian. Dan ini akan memberkati kita semua.
Berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat wanita-wanita hebat GBI. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Benar Tuhan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dengan segenap hati katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam Yesus. Yes, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan kami Tuhan. Tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan lagi dari kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, kami mau berharap penuh kepadamu Yesus. Mari dengan segenap hatimu katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Kami percaya itu Tuhan. Yes. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau
sanggup pulihkan setiap kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan. Ini seruan dari anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami percaya Engkau yang pulihkan setiap kami, Yesus. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Sekali lagi dengan iman ku katakan, ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Kami tidak pernah goyah Tuhan, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita sembah Dia, oh haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, Engkau sumber kekuatan kami, Yesus. Yarala barala 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 ba 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 ba. Yarala barala 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 ba 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 ba. Yarala barala 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 ba 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 ba. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Yarala barala 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 ba 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 ba. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami Yesus. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang berikan setiap kami pemulihan Yesus.
Mungkin keadaan kami saat ini sedang tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada sukacita baru yang Kau berikan buat setiap kami, ada kekuatan baru yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Kami mau katakan kami pulih Tuhan, kami mau katakan kami menang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja di atas segala raja. Mari terus nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dia yang sanggup pegang tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dia yang sanggup pulihkan setiap kami. Dia yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami hanya menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan hidup kami Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu kami rasakan kebaikan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Yesus, mereka yang haus akan Engkau Tuhan. Kami yakin Kau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Kau yang mendengar setiap seruan penyembahan kami Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Angkat kedua tanganmu katakan, Engkaulah. Yes, yes Tuhan.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari lebih lagi katakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkau Raja kami, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. How great is our God, yes Lord, sing with me. How great is our God, and all we sing. How great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. How great is our God. Yes, amen. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Mari lebih lagi dengan imanmu katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Mari sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara katakan, how great Is our God. Sing with me, how great is our God. Then all we sing, how great is our God. Sekali lagi saya rindu dengan imanmu katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great, is our God. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang selalu kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Engkau Allah yang ajaib, bahkan Engkaulah kekuatan kami. Dan kami kau boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami terima pagi hari ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan biar Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dilayani oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta
Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo sebagai gembala pembina kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga bersepakat hati segala roh-roh yang mau mengganggu ibadah kami sudah tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengundang hadirat Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini, Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya, kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di padang gurun, mereka dituntun tiang awan dan tiang api. Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, maka mereka juga bergerak. Berapa lama pun awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, sebulan, atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan menghendaki agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu, mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Tetapi jalan yang di depan kita belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah dengan jarak kira-kira 2000 hasta, sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh, supaya mereka tidak kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh dari tuntunan Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi di sini jelas bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama agar kita tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat di sini artinya terlalu saleh.
perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini juga bisa diartikan jangan sok rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh bisa diartikan terlalu fasik dan bersikap bodoh. Ingat, akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, maka kita harus memperhatikan pesan Yosua kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kita akan tahu kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, kalau kita menguduskan diri untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Jalan yang kita tempuh belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu kita harus menguduskan diri supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekarang mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, itu artinya kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, yang artinya menjadi murid, maka kita harus mengalami proses pemurnian dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliaki 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berkata demikian, lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun purbakala. Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya bahwa tahun 2024 ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini
akan mengakibatkan penuaian jiwa akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga terjadi kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut. Bangkit dan jadi teranglah, artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicoba iblis. Judul perikop Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di padang gurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam dicobai iblis. Ada 3 jurus pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa 3 jurus pencobaan iblis ini juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba iblis, maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat 3 jurus pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Jurus pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini iblis menekankan bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, maka akan mati. Karena itu cari roti dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita bahwa kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Jurus yang kedua, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus tahu tentang hukum gravitasi, bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, akan mati. Memang firman yang dikutip oleh iblis itu, bahwa dia akan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan. Tetapi ini adalah logos, bukan rema. Artinya firman yang dikutip iblis ini, bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggi Cho pernah bersaksi tentang 4 gadis yang baru pulang dari KKR dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Dengan bergandengan tangan mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya 4 gadis itu mati terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hyper grace yang berkata, kalau kita sudah lahir baru, kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapa di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, "Semua ini akan kuserahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Langsung Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati, hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, maka Tuhan Yesus berkata, orang Kristen yang tidak berbuah disebabkan karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Kita harus bangkit, jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita waktu dicobai si iblis. Saudara-saudara, kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya para pemenang yang masuk surga. Mari katakan bersama saya. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah. Hei, anak Allah. Hei, hei, hei. Kita lah umat pemenang. Kita
perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei, 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 hei. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, mulai berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh, ya la la ba 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 la. Oh, la 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 ba 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 la. Oh, ya la 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 ba la kana ma ya la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Oh, la la ba la ba la ba la ba la ba. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapan Tuhan turun atas-Mu. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat kebaikan-Mu selama ini buat kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Kau akan memberikan berkat yang luar biasa buat kami semua. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, kau melihat anak-anakmu sedang angkat tangan di hadapanmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Terima kasih, terima kasih. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kelepasan, terima. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu.